Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, belum melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, usai diperiksa pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. Dia menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kaos putih dibalut kemeja hitam, wajah Hasto nampak semringah, beberapa kali dia melemparkan senyum. Hasto bahkan sempat dipeluk oleh salah seorang simpatisan begitu keluar dari gedung KPK. Sayangnya, Hasto tidak memberikan pernyataan kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan. Semua hal terkait pemeriksaan disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Magdir Ismail. Hanya saja, Magdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya. Magdir juga enggan mengungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto. Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik. Hasto bersama tim hukum PDIP kemudian menuju bus 34 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikan kata-kata, Merdeka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.